Baik, baik. Oke. Halo, halo, ketemu lagi kita. Oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke ya. Oke. Nah, video ini akan membahas tentang seberapa perlu proses PHK harus ada pemberitahuan tertulis lebih dahulu dari pengusaha kepada pekerja yang akan di PHK. Ya. Karena hal ini diatur di Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 ini tentang ini ya. Oke. Oke. Nah, kemudian sementara itu tidak ada sanksi apapun bila pekerja tidak merespon pemberitahuan tertulis dari pengusaha bahwa pekerja akan di PHK. Ah, jadi sudah ada tertulis dari pengusaha, sampaikan kepada pekerja, saudara akan di PHK, ya. Tapi dia tidak membalas apa-apa. Lah ini, padahal di situ diatur ya di PP 35 tahun 2021 bahwa kalau dia menolak itu juga harus menjawab secara tertulis. Tapi kalau tidak juga tidak ada sanksinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya perlu diingat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial mengatur bahwa surat gugatan ke pengadilan hubungan industrial harus dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi. Nah, ini yang diatur dalam undang-undang ini ya. Oke. Seperti apa nanti kira-kira selanjutnya ya. Mari kita lihat bahasanya seperti apa ya. Oke. Nah, silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus. Ya, mungkin nonton berapa menit tinggal datang lagi. Tapi yang penting tuntas ya sampai selesai, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, baiklah. Oke, judul lengkap dari video yang akan kita bahas ini adalah pemberitahuan tertulis kepada pekerja sebelum PHK. Nah, di bawahnya sudah cukup ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini mengenai penyelesaian perselisihan hubungan sosial lengkap ya. Undang-undang ini di situ ada pengadilan hubungan sosial ya. Oke, baik. Nah, mulai masuk pembahasannya sekarang ya. Oke. Jadi kita mulai dengan kita buka PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di sana itu ada dua pasal yang menyangkut tentang PHK, ya, proses PHK. Jadi intinya di sini ya seperti biasa, pasal sebelumnya menyatakan bahwa sedapat mungkin PHK itu dihindari. Tapi kalau PHK tidak apa dihindari, apa boleh buat ya diproses, kira-kira begitu ya. Nah, di pasal 37 dari PP nomor nomor 35 tahun 2021 ya, di situ pada ayat 2, pengusaha memberitahu secara tertulis kepada pekerja yang akan di PHK. Jadi ketika sudah dibicarakan dan sebagainya kelihatannya memang tidak ada kesepakatan, ya apa boleh buat pengusaha di sini diwajibkan untuk memberitahu secara tertulis ya pernyataan ya bahwa Anda akan di PHK dan sebagainya. Kemudian di ayat 3 pemberitaan tertulis paling lama 14 hari sebelum PHK. Diatur juga ini ya. Jadi rapi sekali ini pasal 37 ya. Oke. Pertama di ayat 2 harus memberitahu secara tertulis bahwa akan di PHK. Yang ayat 3 di sini dan itu pun dibatasi paling lama atau paling lambat di 14 hari sebelum PHK. Jadi tidak boleh 5 hari sebelum PHK. Ini menurut pasal 37 PP nomor 35 tahun 2021. Selanjutnya, nah sekarang kan pekerja menerima pemberitahuan tertulis. Nah, di sinilah lanjutannya adalah di pasal 39 ayat 1. Pekerja bila menolak PHK harus membuat penolakan tertulis. Wah, ini tertulis semuanya ya. Diberitahu tertulis, menolak juga harus tertulis, begitu ya. Kepada pengusaha. Paling lama 7 hari setelah diterima surat pemberitahuan PHK. Di sini tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya kalau lewat 7 hari tidak merespon. Diam saja. Juga tidak ada sanksinya bila pengusaha tidak melakukan ketentuan pasal 37 ayat 2 ayat 3. Yang nggak ada sanksinya juga. Iya kan? Jadi kalau ternyata ini tidak pasal 37 ayat 2 ayat 3 ini tidak dilaksanakan, kemudian diproses terus sampai nanti ke pengadilan berusaha juga nggak ada sanksinya gitu ya. Jadi singkat kata pasal 37 pasal 39
yang ditampilkan di screen ini, saya tulis di bawah, tidak ada sanksinya, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, bila isi kedua pasal tersebut di atas tidak dilaksanakan. Tidak ada sanksinya. Oke, baik ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya. Oke. Di sini ditampilkan, bagan ya, satu bagan atau chart gitu tentang proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan industrial. Nah, ini mudahnya bisa dilihat di sini ya, ditampilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi ya di sini perselisihan itu diklasifikasikan jadi empat macam: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK. Yang kita bicarakan sekarang adalah perselisihan PHK. Nah, ini tadi sudah disinggung bahwa proses di sini sebelum sampai ke pengadilan hubungan sosial itu harus mengadakan perundingan bipartit, perundingan antara pengusaha dan pekerja. Perundingan dua kemungkinan, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan. Kalau tidak mencapai kesepakatan, maka berkas semuanya ini untuk diserahkan kepada Disnaker. Jadi salah satu pihak atau para pihak menyerahkan semua berkas tentang perundingan bipartit tadi, sampaikan pada Disnaker, dan kemudian oleh Disnaker nanti akan ditawari, Anda akan ke arbitrase atau ke konsiliasi. Kalau sampai ditunggu 7 hari kerja, itu tidak lanjut ke apa arbitrase atau konsiliasi, ya, maka berkas itu diserahkan kepada mediator, ya, untuk diadakan mediasi. Nah, mediator itu adalah pegawai negeri di Disnaker yang nanti akan menjadi mediator menangani kasus Anda. Jadi duduk manis saja nanti akan dipanggil untuk hadir dalam sidang mediasi. Nah, mediasi juga sama juga sebenarnya, ya. Eh, Hasilnya adalah sepakat atau tidak sepakat. Nah, kalau tidak sepakat kan belum selesai masalahnya. Kalau akan diselesaikan, bisa lanjut ke pengadilan hubungan industrial, ya, mengajukan gugatan salah satu pihak itu. Tetapi, nah, sebelah kanan bawah saya tulis di pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat 1, pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah. Risalah itu seperti laporan lah, minutes of meeting lah kira-kira begitu ya. Jadi risalah atau dokumen tentang perundingan mediasi di sini. Risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan sosial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Dengan kata lain, gugatan tidak terima lah, gitu ya. Harus dilengkapi, harus ada risalah, apa itu risalah mediasi atau risalah konsiliasi. Kalau tidak, dikembalikan dan tidak akan diproses di pengadilan. Nah, jadi ini kuncinya. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan untuk bisanya sampai ke pengadilan Indonesia itu bukan karena memenuhi apa tadi pasal 37 dan pasal 39 PP, tidak, bukan karena itu, ya. Tapi karena sudah memenuhi bahwa sudah melewati pengadilan perundingan bipartit, kemudian perundingan bipartit kemudian dia ke mediasi. Nah, ini harus dipenuhi untuk bisa gugatan itu diproses di pengadilan hubungan industrial. Nah, tahu maksud saya mau kemana gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan ya. Oke, kita bandingkan. Ya memang tidak perlu seperti tadi yang PP nomor 35 itu ya. Jadi sudah langsung saja bisa. Maksudnya langsung ke perundingan bipartit ya. Seperti itu. Ya. Karena memang eh, katakanlah dua pihak tidak sepakat untuk dilakukan PHK kan begitu kan. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, kita rangkum di sini ya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya, di sini pertama sebelah kiri adalah wajib perundingan bipartit dulu, ya. Ini rangkumannya seperti itu ya. Dan pasal 3 di situ, perselisihan manusia wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2, penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagai dimaksud pada ayat 1 harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja. Hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu tidak dihitung. Nah, ini ketentuan yang terkait ya di pasal 3 daripada Undang-Undang 2 tahun 2004. Di pasal 83, nah tadi yang sudah saya bacakan juga, ayat 1, jadi gugatan wajib dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan sosial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Lengkapi dulu.
harus ada risalah mediasi atau konsiliasi. Oke, baik, sudah cukup jelas ya. Nah, oke. Jadi kalau kita simpulkan ya, kalau kita simpulkan di sini ya, oke, eh, kesimpulannya ya, oke, satu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa tahap paling awal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Sosial adalah perundingan bipartit tadi ya, antara pengusaha dengan pekerja yang akan di PHK. Dua, bila perundingan gagal mencapai kesepakatan, maka langkah berikutnya adalah melakukan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Ya, tiga kemungkinan, silakan. Tiga, bila mediasi atau konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sosial. Ya silakan, kalau mau maju ya, karena sudah melakukan mediasi atau konsiliasi. Tanpa proses sebagaimana diatur dalam PP 35 tahun 2021, ya, yang tadi itu ya, oke, eh, gugatan juga akan diterima. Karena untuk diterima dan tidaknya gugatan itu bukan sudah memberitahu tertulis, dibalas secara tertulis. Tidak seperti itu. Tapi untuk supaya gugatan diterima itu bahwa berkasnya lengkap. Maksudnya lengkap itu ada dilampiri risalah mediasi atau risalah konsiliasi. Ya. Jadi tanpa proses yang tadi disebut di PP 35 2021 aman-aman saja. Yang penting sudah melalui dua hal, yaitu sudah melalui apa perundingan bipartit dan kemudian melalui mediasi dan konsiliasi dan itu ada buktinya dilampirkan dalam gugatan. Risalah mediasi atau risalah konsiliasi. Lima, di sisi lain, tanpa para pihak melakukan proses sebagaimana diatur ya tadi ya, dalam pasal 37 dan pasal 39 PP 35 tahun 2021 juga tidak ada sanksinya. Sebagai tambahan pertanyaan, di sisi lain, bagaimana kalau PHK yang akan terjadi tidak akan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Sosial atau PHI? Tidak semua PHK pasti berlanjut ke PHI. Oke, bagaimana? Jawabnya adalah ya, oke. Satu, dalam praktik, ketika PHK akan terjadi, meski para pihak tidak akan berlanjut ke PHI, meski tidak ada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan pasal 39 PP 35 tahun 2021, dapat dipastikan bahwa perusahaan yang akan melakukan PHK karena alasan apapun, pasti perusahaan akan memberitahukan tentang akan dilakukannya PHK kepada pekerja. Masalahnya, pemberitahuannya itu tertulis atau tulisan, kan gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua, kapan pemberitahuan tentang PHK bisa beragam, ya kan? Jadi, saya ulangi lagi nih ya, kapan pemberitahuan tentang PHK, ya, kapan diberitahukannya ya, itu bisa beragam, ya. Kalau tidak kita tidak mengindahkan pasal 37 dan pasal 39 tadi, gitu kan, ya bisa beragam pada prakteknya begitu ya. Tapi bisa dipastikan bahwa PHK tidak akan diberitahukan sehari sebelum dilakukannya PHK. Wah itu keterlaluan ya, ya. Ya bisa saja terjadi sih. Ini kita tidak bicara bukan tentang ilmu pasti ya. Oke. Ini adalah ilmu sosial ya, ilmu hukum ya. Baik, oke. Selanjutnya, memang pemberitahuan akan terjadi PHK kebanyakan secara lisan dulu. Dan dapat dipastikan bahwa pada pemberitahuan lisan tersebut akan terjadi perdebatan, perselisihan, perbantahan, karena pekerja tentu tidak terima kalau di PHK. Hal yang wajar dan umum ya. Oke. Meskipun pekerja menolak PHK secara mati-matian, perusahaan akan tetap melaksanakan PHK. Perusahaan sudah siap segalanya ya. Oke. Pada intinya, perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja pasti karena pekerja melakukan kesalahan atau pekerja di PHK karena pekerja tidak diperlukan lagi di perusahaan. Bisa juga kan begitu kan? Pekerja akan di PHK dengan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, ya, ketika perusahaan mengalami sesuatu yang harus melakukan efisiensi, ketika perusahaan akan melaksanakan efisiensi berarti terjadi kelebihan tenaga, kelebihan pekerja. Ya pasti akan ada yang di PHK kan. Nah seperti itu ya. Oke. Tapi itu kan tentu akan ada pembayarannya dan sebagainya. Oke. Oke ya silakan ya. Ini hal-hal yang kecil-kecil keselip seperti ini perlu diketahui juga ya. Sampai di sini seperti biasa. eh,
bagikan materi ini kepada siapa saja ya, untuk mereka juga dapat mengetahui isi daripada video ini. Kalau Anda orang kantoran, mungkin berikan pada para kantor barangkali pimpinan Anda atau kepada teman sekantor katakanlah atau pada anak buah dan sebagainya ya. Oke, sampai di sini ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, sampai di sini ya. Oke, salam sukses dan salam sehat selalu. Oke ya.